wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini kita akan membincang berbagai aktivitas kegiatan kampus terkait dengan bagaimana kompetensi dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kali ini kita menghadirkan tamu nih, luar biasa, masih muda, cerdas, dan memberikan kontribusi ke lembaga dengan berbagai macam kompetensi serta prestasi yang beliau dapatkan. Siapa Ibu kita menghadirkan kali ini? Ya, saya panggilnya Mas saja deh, karena masih muda banget, malah seanak saya loh Mbak Lucy. Wow. Ya, Mas Lutfi Prayogi. Selamat pagi Mas Lutfi. Nah, Mbak Lucy, saya perlu perkenalkan Mas Yogi ini ya, saya panggil aja Mas Yogi. Beliau S1 di UI, kemudian S2 di Auckland University. Nah, kemudian Mas Yogi ini juga sekarang sedang diamanahkan untuk menjadi Kaprodi Arsitektur yang akreditasinya adalah A. Jadi satu-satunya A di Fakultas Teknik. Nah, yang hebat lagi nih Mbak Lucy ya, Mas Yogi dan teman-teman dengan tim arsitektur itu juga mendapatkan hibah MBKM. Nggak ecek-ecek ya, satu setengah M ya Mas ya, sekitar segitu. Totally UMC itu mengelola sekitar 5-6 M ya. Nah, ini suatu kepercayaan besar dari Kemendikbud terhadap Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kita juga patut berbangga untuk itu. Baik, Mas Yogi, kami ingin nanya-nanya nih, apa namanya, Mas Yogi sebentar lagi, insya Allah nih ya, segera PhD ke TU Delft, Belanda. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Mas Yogi yang menginspirasi kita semua terkait dengan pengalaman Mas Yogi di dalam akhirnya bisa diterima, kemudian bagaimana malang melintangnya di dalam proses untuk meneruskan studi S3. Silakan Mas Yogi. Ya, terima kasih Bu Yuni dan Bu Lucy. Saya merasa terhormat diminta untuk bercerita di depan Sivitas UMJ dan masyarakat umum. Jadi terkait pengalaman saya untuk mendapatkan LOA dan beasiswa ini bisa dibilang cukup panjang ya. Saya bukan orang yang sekali nyoba langsung dapat. Pasti ada orang seperti itu, tapi saya bukan yang seperti itu. Jadi pertama kali saya mencoba untuk melanjutkan S3 itu di tahun 2018 saat ada pembukaan Budi LPDP 2018. Saat itu saya membuat proposal saya walaupun masih seadanya, sesuai dengan yang diminta oleh Budi LPDP saja saya masukkan, tapi sayangnya belum berhasil pada saat itu tahun 2018. Kemudian dari 2018 hingga 2019, kurang lebih 1 tahun saya gunakan optimal untuk memperbaiki proposal saya. Dari yang tadinya singkat saja, hanya sekitar 2-3 halaman sesuai permintaan Budi, saya perpanjang menjadi sekitar 6-7 halaman sesuai dengan permintaan universitas tujuan yang saya inginkan, yaitu TU Delft, Technische Universiteit Delft, lebih tepatnya di Architecture and Built Environment, Sekolah Arsitektur dan Lingkungan Binaan. Jadi dalam 1 tahun itu saya gunakan untuk memperbaiki proposal. Alhamdulillah sekitar Juli 2019 proposal yang saya anggap pas itu selesai. Kemudian saya masukkan ke TU Delft, AB TU Delft. Kemudian menunggu sekitar 3 bulan gitu ya, menunggu 3 bulan jawaban dari TU Delft. Alhamdulillah belum dapat sih, belum beruntung waktu itu tahun 2019. Kemudian ada masukan kan dari TU Delft tentang apa yang kurang dan apa yang sudah baik dari proposal, sehingga saya ada kesempatan untuk memperbaiki kembali. Saya perbaiki kembali, kemudian juga saya masukkan ke banyak tempat di seluruh dunia. Ke Belanda ada ke Groningen, Australia ada Melbourne, Queensland dan lain-lain yang cukup banyak yang alhamdulillah juga belum beruntung karena berbagai hal. Ada yang karena pembimbingnya tidak tersedia, ada yang katanya
S1 saya tidak cocok untuk mereka dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah masukan untuk saya sehingga bisa kembali memperbaiki proposal saya. Hingga akhirnya alhamdulillah pada tahun 2020 bulan Januari itu saya mendapatkan LOA S3 pertama saya dari Geography and Planning Cardiff University Inggris. Itu LOA pertama saya. Alhamdulillah, tapi kan cerita awalnya saya memang ingin ke Belanda ya. Jadi ketika dapat LOA dari Cardiff, ya alhamdulillah sih. Tapi saya belum puas gitu ya. Sehingga saya lanjutkan lagi mendaftar ke beberapa tempat. Salah satunya adalah di ISER, Amsterdam Institute of Social Science Research, Universiteit van Amsterdam. Itu saya daftar ke sana dan alhamdulillah April atau Mei 2020 saya dapat LOA dari situ juga. Alhamdulillah, tapi saya itu masih gatal karena saya itu memang inginnya ke Delft dari dahulu kali. Saya itu memang ingin ke Delft sehingga Agustus 2020 itu saya Juli 2020 saya coba lagi masukkan ke Delft. Tapi kali ini saya coba ke fakultas lain karena saat mendaftar ke AB Architecture and Built Environment tahun 2019 itu memang catatannya adalah di tempat kami di AB itu tidak ada pembimbing yang tepat. Mungkin adanya di namanya TPM, Technology Policy and Management Delft. Maka saya daftar ke situ Juli 2020 dan alhamdulillah Agustus 2019 akhirnya Agustus 2020 akhirnya dapat. Nah, alhamdulillah akhirnya urusan Delft selesai. Urusan selanjutnya kan adalah beasiswa ya. Dan tahun 2020 itu kan negara api menyerang seluruh dunia sehingga banyak sekali beasiswa yang ditangguhkan di Indonesia termasuk juga LPDP. Sehingga tahun 2020 saya tidak mendaftar LPDP dan baru mendaftar di 2021 pada bulan Mei ke sebuah skema beasiswa baru dari Kemendikbudristek. Ya lama tapi baru sih, jadi skema lama yang ditingkatkan kualitasnya disempurnakan menjadi skema baru namanya. Payung besarnya adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemendikbudristek dan judul beasiswa spesifik untuk saya adalah Beasiswa Pendidikan Dosen Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbudristek. Itu yang saya daftar sekitar bulan Mei 2021 dan alhamdulillah di pengumuman Juli 2021 saya dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa BPD PTA Kemendikbudristek dan saat ini sedang proses BPD, Beasiswa Pendidikan Dosen PTA Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbudristek, dan saat ini saya sedang dalam proses menuju yang namanya PPS, Program Persiapan Studi. Itu kurang lebih semacam kalau di LPDP namanya PK, Persiapan Keberangkatan. Jadi ada orientasi dulu ya, nasionalismenya bagaimana. Kalau nggak salah seperti itu juga. Ya, menarik ini Ibu, pengalamannya luar biasa. Tidak sekali loh mendaftar untuk mendapatkan beasiswa ini. Kan perlu perjuangan ya, tapi kan itu tidak dilihat oleh orang lain. Yang dilihat adalah, ini loh enak banget ya gitu keterima. Nah Mas, motivasi apa ini yang mendorong Mas Yogi untuk bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri itu? Ada beberapa sih motivasinya, dan saya rasa mungkin tingkat pengaruhnya ya kurang lebih sama sih. Yang pertama tentu saja adalah kualitas pendidikan kan ya. Ya alhamdulillah saya adalah lulusan salah satu universitas terbaik di Indonesia ya, UI. Tapi jika kita melihat di lingkup yang lebih besar, UI itu ya masih banyak yang jauh lebih baik dari UI. Jika kita menggunakan pemeringkatan universitas dunia, katakanlah GS, Quarelli Simmons atau Times atau yang lain semacamnya ya, kita lihat bahwa masih banyak sekali yang kualitasnya jauh lebih baik dari UI. Karena itulah saya ingin melanjutkan pendidikan ke tempat yang kualitasnya lebih baik dari UI.
Mungkin sebagai gambaran kuantitatif gitu ya, tahun 2014 ketika saya kuliah di Auckland itu peringkat 80 dunia, sementara UI itu adalah peringkat 230 singkat saya. Jadi gapnya jedanya itu kan cukup jauh. Kemudian saat ini ketika melanjutkan ke Delft itu juga ya kurang lebih sama. Delft itu peringkat saya inginnya adalah tempat S3 saya lebih baik daripada tempat S2. Dan tahun 2019 ketika daftar ke Delft itu Auckland itu peringkat 80, dia tidak jauh berubah dari situ, dan Delft itu peringkat 50-an, 53, 55, 56. Satu adalah untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Dua, saya kan memang sudah bertahun-tahun ya tertarik dengan fenomena kota. Karena itulah saya kuliahnya arsitektur, S1-nya arsitektur, S2-nya perencanaan kota. Dan kota itu bagi saya tidak bisa hanya dipelajari dari buku, dari kuliah, tetapi harus dirasakan sendiri. Kita harus menjadi penghuni kota untuk bisa memahami kota itu apa adanya. Karena itulah saya ingin merasakan tinggal di kota-kota yang dianggap baik di dunia ini. Karena itulah untuk S3 saya memilih untuk kuliahnya di Belanda, yang mana kota-kotanya memang banyak dinilai sangat sustainable, sangat berkelanjutan, yang bahkan oleh negara-negara barat juga dijadikan contoh baik. Dua itu. Dan yang ketiga, ini yang saya anggap juga cukup penting, adalah untuk merasakan hidup di kehidupan yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kita merasakan menjadi warga asing, menjadi warga yang berbeda. Dari bentuk tubuhnya saja sudah berbeda. Saya ingat waktu di Auckland itu, kalau sedang foto dengan teman-teman itu, saya selalu, mohon maaf ya, bukan ingin merendahkan perempuan, tapi saya selalu berusaha fotonya di samping perempuan, agar saya tidak terlihat terlalu pendek di antara teman-teman laki-laki. Karena itu kelihatan sekali. Tubuhnya udah beda. Kemudian, budayanya juga berbeda ya. Saya merasakan hidup di Barat yang yang liberal permisif dalam cukup banyak hal ya. Hubungan antar jenis gitu ya, hubungan seks, hubungan pernikahan dan seterusnya, yang mereka punya pemahaman berbeda dari pemahaman kita Muslim dan orang Indonesia secara umum. Dan juga yang sebetulnya menarik adalah hidup sebagai minoritas. Dalam pengalaman singkat saya menjadi minoritas di Auckland, New Zealand, sebagai Muslim, sebagai orang Asia di Auckland, New Zealand, saya mengambil kesimpulan, saya dapat menyimpulkan bahwa hanya mereka yang pernah menjadi minoritas lah yang bisa berempati dengan para minoritas. Menjadi minoritas itu tidak selalu tidak enak, tapi ya juga tidak bisa dikatakan enak juga sih. Jadi hanya mereka yang pernah merasakan menjadi minoritas yang bisa berempati dengan rasa itu. Itu kurang lebih beberapa hal. Aduh, ini luar filosofinya biasa. Tinggi banget nih Mas Yogi ya. Filosofi minoritas dan lain-lain itu sangat tinggi sekali nih, Mbak Lucy. Saya pengalaman juga Mas Yogi itu beberapa kali ditunjuk ya, misalnya dalam Studex dan juga untuk kunjungan ke luar negeri itu oleh Fakultas Teknik. Kita belajar dari Mas Yogi bagaimana beliau memimpin delegasi dengan baik, bagaimana dia bisa mempertahankan ritme dengan baik ya. Ini adalah salah satu contoh daripada anak milenial yang nanti akan berangkat membawa nama Indonesia, juga Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk PhD-nya. Nah, baik, Mas Yogi, ini salah satu yang detail nih, yang banyak ditanyakan orang, itu adalah tentang LOA nih, Mas. Tadi kan udah cerita tentang pengalamannya dan lain-lain gitu ya. Untuk mendapatkan LOA dari TU Delft yang itu adalah universitas yang peringkat tinggi di dunia. Kira-kira gimana, Mas Yogi? Dalam pengalaman saya, untuk mendapatkan LOA di
tiga universitas yang alhamdulillah saya dapat LOA ya, yaitu TU Delft, UvA, Universiteit van Amsterdam, dan satu lagi Cardiff University. Yang saya pahami adalah yang paling penting itu adalah proposal penelitian. Terutama di TU Delft dan di UvA, itu seingat saya, bahkan saya tidak ditanyakan mengenai ijazah dan transkrip pendidikan sebelumnya. Jadi bagi mereka, jika sudah mampu membuat sebuah proposal penelitian yang layak, maka dianggap pendidikan sebelumnya ya sudah baik. Bahkan lebih lanjut lagi, dua universitas tersebut tidak menanyakan tentang kemampuan bukti kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk sertifikat IELTS, TOEFL atau yang semacamnya di awal pendaftaran. Saya berasumsi bagi mereka jika calon pendaftar sudah mampu membuat proposal penelitian dalam bahasa Inggris yang baik, ya berarti kualitas bahasa Inggrisnya sudah cukup untuk bisa menjalankan PhD di tempat tersebut. Dan LOA dan proposal penelitiannya memang menyesuaikan dengan format yang sudah diminta oleh universitas tersebut. Ada perbedaan, tapi ya saya rasa banyak persamaannya dalam hal kualitas proposal penelitian yang diminta untuk sebuah tingkat PhD. Gitu ya. Jadi selain ada kebaruan, selain ada penjelasan metode yang spesifik diminta oleh mereka adalah penguasaan kita mengenai teori yang akan digunakan. Kita harus mengenali teorinya, sejarahnya, latar belakangnya, siapa yang menggunakan, dan seterusnya. Intinya adalah penekanan adalah pada proposal. Iya. Menarik ini Mas, untuk bisa kita mengupas sebenarnya harus ada coaching sebenarnya untuk para pencari beasiswa ini. Saya menghadirkan Mas Yogi kembali, Bu, kiranya seperti itu. Mungkin ke depan LPPM bisa memfasilitasi sebelum Mas Yogi ke luar negeri, bisa dirasakan oleh berbagai macam dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kiranya ada coaching penyusunan proposal untuk tembus ke luar negeri itu, bagaimana trik dan tipsnya, mungkin bisa diinisiasi nanti ke depan ya Ibu. Mas Yogi, begini, ada hal yang menarik juga untuk dibahas selain berkaitan dengan pokok-pokok yang tadi. Kira-kira tantangan dan hambatan yang Mas Yogi dapatkan untuk memperoleh LOE itu apa? Selain menyiapkan proposal yang bagus, kemudian dengan teori dan novelty yang sudah mapan lah istilahnya, yang sudah Mas Yogi miliki, apa kira-kira? Mungkin mencari promotornya bagaimana, itu gimana? Ada kesulitan atau gimana? Dari kampus sudah disediakan atau bagaimana? Ya, benar. Saya setuju dengan hint yang diberikan oleh Bu Lucy bahwa mencari LOA itu bukan sekadar membuat proposal yang baik, melainkan juga harus, kalau dalam bahasa saya, untung-untungan untuk bisa menemukan calon promotor yang tepat. Karena dalam pengalaman saya saja, saya pernah mengalami proposal saya dikatakan bagus, tapi promotornya sudah penuh, tidak bisa menerima mahasiswa PhD baru. Ada juga yang bilang proposal saya bagus, tapi promotor yang tepat sudah mau pensiun. Kemudian ada juga yang mungkin agak menarik adalah proposal saya bagus, tapi tingkat universitasnya menilai saya bukan kandidat yang layak. Gitu. Jadi macam-macam. Tapi yang jelas adalah yang saya pahami, universitas-universitas yang baik, universitas-universitas tingkat dunia itu menyampaikan informasi mengenai PhD, program PhD yang mereka tawarkan dengan sangat jelas di website, di laman universitasnya. Mereka menyampaikan berbagai informasi termasuk packager ya, lowongan PhD yang kita bisa sesuaikan lalu mendaftar lowongan tersebut. Mereka juga menyampaikan kemungkinan untuk melaksanakan PhD di tempat tersebut dalam skema open application. Jadi kita bukan mendaftar lowongan PhD yang tersedia, melainkan memasukkan proposal kita dan mencari pembimbing yang tepat. Informasinya
tersampaikan dengan sangat lengkap ya, terutama untuk negara-negara, untuk universitas yang top di negara yang English speaking country, termasuk Belanda juga ya, Belanda itu sebenarnya English speaking country. Dan kemudian kembali pada kita, segigih apa kita mau menelusuri semua informasi tersebut, segigih apa kita mau mencoba mendaftar lowongan PhD sembari juga melakukan open application ke tempat lain. Menarik nih Bu Lucy ya. Iya. Satu lagi yang ingin Ibu tanyakan nih ya, Mas Yogi, orang itu kan banyak yang ngeper itu masalah bahasa ya. Bahasa nih ya, karena kan kita dilahirkan di Indonesia, kita mungkin belum pernah ke inilah. Kira-kira apa? Kira-kira motivasi dan juga apa ya yang bisa mendorong orang itu punya kegigihan, terutama untuk menaklukkan bahasa itu. Apa namanya? Saat ini mungkin Mas Yogi udah pernah belajar ya ke Auckland ya. Tetapi dulu waktu mempersiapkan bahasa itu bagaimana Mas Yogi? Memang saya akui bahasa itu bahkan ya seringkali menjadi tantangan, tetapi itu bisa diatasi dalam hal untuk pendaftaran akademik ya, untuk membuat proposal atau mendaftar ke universitas. Saya rasa tidak terlalu sulit ya, untuk menguasai bahasa tulis itu kan tidak sesulit bahasa lisan. Mendapatkan nilai tinggi dalam tes IELTS atau tes TOEFL bagian reading, writing itu kan biasanya lebih mudah daripada bagian listening dan speaking. Nah, sementara untuk bagian listening dan speaking, ketika kita hidup di negara asing dan harus berkomunikasi, itu memang saya juga tidak bisa memberikan tips mudahnya. Itu memang ya kita jalani saja. Ya, sangat klasik ya komentar saya. Lama-lama juga terbiasa kok. Bahkan lama-lama bahasa Inggris kita menyesuaikan dengan bahasa Inggris lokal. Itu yang saya alami di New Zealand, karena aksen mereka itu aksen yang unik, berbeda dari aksen British, American, ataupun Australia. Bagaimana mereka melafalkan E menjadi I dan I menjadi E. Misalnya chicken, ayam itu menjadinya check-in. Pena itu menjadinya pin. Jadi di awal-awal kalau ada teman gitu ya nanya, can I borrow your pin? Saya harus pikir pin apa gitu ya. Terus dia bilang, the book is on your disk. Disk apa disk? Perangkat piringan gitu. Ternyata maksudnya desk, meja kerja. Ya awalnya begitu, tapi ya sudahlah, jalani saja. Lama-lama setelah 2 tahun ya ternyata bahasa Inggris saya juga kadang-kadang menjadi New Zealand juga gitu ya. Oke. Ya. Ya gitu ya, aksennya New Zealand gitu ya. Jadi saya ingat Ibu, kalau kita pengen belajar bahasa memang harus hadir di wilayahnya itu untuk bisa cepat menerima vocabnya, atau bagaimana kita bisa mendengarkan listening tentang aksennya gitu. Jadi learning by doing gitu ya Mas Yogi ya. Jadi tidak ada kalimat yang bahwa bahasa adalah hambatan terbesar bagi kita untuk maju. Intinya kan seperti itu. Bahasa adalah tools atau alat saja, tapi yang penting kan bagaimana kita yang ada di pikiran kita, motivasi kita, kecerdasan kita membaca, dan kompetensi kita di bidang itu salah satu modal utama, terutama untuk menyiapkan proposal itu tadi. Dan juga kesiapan mental itu harus luar biasa nih. Kalau satu kali gagal nggak mau melanjutkan ya tidak akan sampai begitu kira-kira Mas Uki ya. Iya Bu ya, begitu kan? Iya. Iya. Polusi kegigihan. Kalau saya melihatnya adalah kegigihan di dalam proses memotivasi untuk itu. Mas Yogi, satu lagi adalah Anda kan punya sesuatu ya, urban planning gitu ya, urban planning. Apa sih yang ingin diharapkan Indonesia ke depan di dalam kompetensinya Mas Yogi di dalam urban planning sampai menimba ilmu ke negeri Belanda gitu ya? Kira-kira apa sih yang ingin dapatkan? Oh, saya ingin begini gitu. Silakan Mas Yogi.
Jadi dalam perencanaan kota secara spesifik yang menjadi perhatian saya itu adalah terkait mobilitas, tentang mobilitas warga kota dan lingkungan binaan atau built environment atau lingkungan fisik dari kota, yang mana dua hal itu, mobilitas dan lingkungan fisik itu sangat mempengaruhi. Mobilitas mempengaruhi lingkungan fisik mempengaruhi mobilitas. Lingkungan fisiknya tidak mendukung untuk berjalan kaki, ya orang jadi tidak berjalan kaki. Kemudian jika ya misalnya bensin murah, semua orang naik motor, ya akhirnya pemerintah juga jadi tidak terdorong untuk membangun trotoar yang baik. Nah, saya sih dalam pandangan saya dan sebenarnya pandangan banyak sekali perencana kota sedunia bahwa kota-kota di dunia dalam 100 tahun terakhir itu berkembang ke arah yang kurang, banyak sekali kota di dunia yang berkembang ke arah kurang baik dalam hal mobilitas dan lingkungan fisik ini. Yang mana kota-kota itu terlalu menganak emaskan kendaraan bermotor pribadi, motor dan mobil, dan menganaktirikan pejalan kaki dan pesepeda gitu ya. Jadi banyak sekali kebijakan perencanaan kota, pembangunan kota yang membuat warga kota menjadi tidak terbiasa dan juga tidak bisa berjalan kaki dan bersepeda di kotanya. Itu kan sesuatu yang kurang baik, dan perlu kita ingat juga penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan itu punya banyak efek buruk ya, polusi udara, polusi suara, kita jadi kurang bergerak, seterusnya. Nah, dan saya termasuk yang setuju bahwa itu perlu diperbaiki ke depannya. Dan kemudian saya melihat ada beberapa negara yang cukup baik dalam hal tersebut, dan salah satu yang terbaik tentu saja adalah Belanda. Yang mana moda transportasi utamanya adalah bersepeda dan kendaraan. Saya ingin belajar gitu. Iya, menarik sekali kita mengupas dari awal sampai akhir itu bagaimana motivasi, tantangan, dan juga pengalaman-pengalaman di sampingnya untuk bisa mendapatkan LOE beasiswa, terutama untuk S3. Hal yang tidak mudah, perlu kegigihan dan juga keuletan. Terima kasih Mas Yogi atas kehadirannya dan perkenankan dalam mengisi podcast LPPM kali ini ya. Kami sampaikan dari LPPM semua, salam berkemajuan ya. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi.